Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Hermanto, NPM S1G0190003. Saya berasal dari kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan grafik tersebut. Terdapat hubungan antara P atau harga dan Q atau output yang dimisalkan harga terdapat P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Dan untuk output terdapat Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Pada grafik terlihat apabila P tinggi, maka Q rendah. Hal ini apabila dikaitkan pada kemampuan daya beli konsumen, berarti apabila produsen menawarkan harga yang tinggi, maka terdapat sedikit konsumen yang akan membeli produk tersebut. Dan begitu pun sebaliknya, apabila produsen menawarkan harga yang rendah, maka terdapat banyak konsumen yang dapat membeli barang tersebut. Jadi dalam hal ini perusahaan harus mengetahui kemampuan daya beli pada masing-masing konsumen. Grafik sebelumnya adalah grafik diskriminasi derajat satuan tanpa FPD, merupakan perusahaan akan menetapkan harga jual sebesar P3 dan menjual sebanyak Q3 unit karena pada harga tersebut perusahaan akan memperoleh laba maksimum, yaitu ketika marginal review sama dengan marginal cost yang berpotongan di titik D. Diasumsikan perusahaan beroperasi dengan marginal cost yang konstan atau marginal cost sama dengan AC. Laba maksimum yang diperolehnya sebesar segi 4P6HD P3, padahal pihak konsumen sebenarnya bersedia atau berani membeli WTP atau willing to play dengan harga di atas P3. Selanjutnya ya dapat kita lihat gambar di samping adalah gambar grafik diskriminasi derajat kedua. Pada tingkat penjualan antara Q1 sampai Q1, setiap penambahan volume penjualan 1 unit akan meningkatkan hasil penjualan total review sebesar OP2 sehingga marginal review-nya pada tingkat penjualan tersebut ditunjukkan oleh garis total TU. Pada tingkat penjualan tersebut, perusahaan memperoleh laba sebesar segi 4 P2UBW. Begitupun seterusnya, sehingga kurva marginal review secara keseluruhan merupakan garis bertingkat series of steep P1 STUPWX. Penjual tidak akan menjual lebih dari 0 Q3 unit karena akan merugi. Secara keseluruhan, perusahaan memperoleh laba sebesar luas daerah yang berwarna hitam. Dapat kita lihat. Berbeda dengan FPD yang dapat meraup seluruh surplus konsumen, SPD hanya mengambil sebagian surplus konsumen. Misalkan perusahaan menetapkan harga pada P3, maka surplus konsumen yang terambil oleh perusahaan hanya sebesar luas daerah P3WPUT TSP1, bukan segi 3 P3WP. Selanjutnya yaitu laba maksimal diperoleh bila perusahaan menjual sebanyak Q total unit, yaitu ketika marginal review total penjumlahan horizontal kurva marginal review 1 dan marginal review 2 sama dengan marginal cost. Q total unit tersebut merupakan penjumlahan Q1 unit di pasar 1 karena harga jualnya ditetapkan
P1 untuk memenuhi kondisi marginal review 1 sama dengan marginal cost. Dan Q2 unit di pasar 2 karena harga jualnya ditetapkan P2 untuk memenuhi kondisi marginal review 2 sama dengan marginal cost. P1 ditetapkan lebih tinggi daripada P2 karena elastisitas harga di pasar 1 lebih rendah atau lebih inelastis daripada di pasar 2. Dari pasar 1 diperoleh laba seluas segi 4 ABP 2C dan di pasar 2 seluas segi 4 DEP 2C. Yaitu gambar grafik di atas juga menjelaskan hal yang sama dengan grafik diskriminasi derajat ketiga, namun dengan asumsi marginal cost konstantan atau MC sama dengan AC. Luas segi 4 yang berwarna hitam yang dapat kita lihat pada grafik tersebut menunjukkan besarnya laba yang diperoleh di setiap pasar, yaitu pasar 1, pasar 2, dan pasar secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut. Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1 bagi Q1 sama dengan 100 dikurang 2HP dan di pasar 2 dibagi Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P, maka total cost 10 Q ditambah 0,1 Q pangkat 2 sama dengan marginal cost sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. Berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2 dan jelaskan perbandingannya. Q1 sama dengan 100 dikurang 2P, Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P, sedangkan Q total sama dengan 150 dikurang 2,5P. Inverse demand function P sama dengan 50 dikurang 0,5 Q1, TR total review 1 sama dengan 50 Q dikurang 0,5 Q1 pangkat 2, P sama dengan 100 kurang 2 Q2, total review 2 sama dengan 100 Q2 dikurang 0,5 Q2 pangkat 2. Maka harganya sama dengan 60 dikurang 0,4 total. Selanjutnya yaitu fungsi marginal review. Marginal review 1 sama dengan 50 dikurang Q1, marginal review 2 sama dengan 100 dikurang 4 Q2. Marginal total sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total. Biaya perusahaan dinyatakan dalam bentuk persamaan. Total cost sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q pangkat 2 menghasilkan marginal cost sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. Marginal review sama dengan marginal cost menghasilkan 60 dikurang 0,8 Q sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. Sehingga Q sama dengan 50 unit. Pada tingkat total penjualan, marginal cost sama dengan 10 ditambah 0,2 dikali 50 sama dengan 20. Marginal review 1, 50 dikurang Q1 sama dengan 20. Q1 sama dengan 30 unit. Marginal review 2, 100 dikurang 4 Q2 sama dengan 20, menghasilkan Q2 sama dengan 20 unit. Selanjutnya, penentuan harga di setiap pasar adalah 30 sama dengan 100 dikurang 2P, menghasilkan P1 sama dengan 35 dan 20 sama dengan 50 dikurang 0,5P, menghasilkan P2 sama dengan 60. Untuk perbandingan elastisitasnya yaitu elastisitas harga di pasar 1 dengan nilai P1 sama dengan 35 adalah elastisitas satunya mendapatkan hasil min 2,33. Sedangkan elastisitas harga di pasar 2 dengan nilai P1 sama dengan 35 adalah elastisitas duanya yaitu menghasilkan min 1,5.
Selanjutnya yaitu hitunglah total review, total cost, dan laba total. Yang pertama, total review. Total review 1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 pangkat 2 sama dengan 50 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 30 pangkat 2 menghasilkan 1950 satuan uang. Total review 2 sama dengan 100 Q2 dikurang 2 Q2 pangkat 2 sama dengan 100 dikali 20 ditambah 2 dikali 20 pangkat 2 menghasilkan 2.800 satuan uang. Selanjutnya yaitu total cost. Total cost 10 dikali 30 ditambah 20 sama dengan 0,1 sama dengan 0,1 dikali 30 ditambah 20 pangkat 2 menghasilkan 750 satuan uang. Selanjutnya yaitu apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Teruskan secara matematis. Tanpa diskriminasi harga, maka laba yang diperoleh penjualan total menghasilkan Q total sama dengan 50 unit, menghasilkan harga jual dibagi P sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total sama dengan menghasilkan P sama dengan 75. Yang dapat kita lihat, total review sama dengan 75 dikali 50 menghasilkan 3.750. Total cost sama dengan 10 dikali 75 ditambah 0,1 dikali 75 menghasilkan 1.312,5 dan labanya didapatlah 2.437,5. Kesimpulan, total laba dengan diskriminasi harga sebesar 400 lebih dari laba tanpa diskriminasi harga yaitu sebesar 2.473,5, maka strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.